Oh teman-teman Motor Plus, kembali lagi bersama dengan gue Isal. Dalam video kali ini gue pengen ngomongin mengenai tips upgrade ukuran ban motor matic. Karena masih di rumah ban nih, gue pengen nanya langsung ke Om Ridwan selaku customer service ya Om ya? Ya, customer service atau pelayanan. Dan pelayanan dan customer service-nya rumah ban motor ya Om? Ya. Om Ridwan, jadi kalau kita teman-teman ya mau upgrade ukuran ban motor matic, yang pertama kali diperhatikan apa sih Om? Biasanya kita lebih perhatikan dari pelek dulu ya. Ke pelek dulu. Pelek itu lebih riskan kalau kita asal milih lebar peleknya berapa, dikasih ban berapa, itu akan fatal di akibat belakangnya ya. Karena terlalu ban donat itu nggak bagus buat di ridingnya gitu. Ya. Gitu lebih banyak kan sih kita lebih ke upgrade peleknya dulu, lebarnya berapa kayak gitu. Kalau biasa motor standar atau beat itu Beat ya, kalau misalkan beat? Beat, Vario itu biasanya ke upgrade 98, 108, naik satu step dari ukuran standar. Oh, berarti kalau misalkan standarnya 90-80, jadi 100/80? Ya, belakangnya biasanya kalau beat itu 89-99. Kita upgrade ke 90-80, belakangnya ke 180. Intinya kita pendekin karena bannya kan kita lebarin. Gitu. Jadi profilnya masih nggak terlalu oval gitu. Yang riskan itu kebanyakan yang salah pilih itu di motor Mio ya, Yamaha itu biasanya lebih peleknya di cuma 140 sama 160, upgrade-nya maunya ke 98, 108. Itu kan terlalu donat, peleknya kan terlalu kecil kayak gitu. Itu ya sangat fatal juga. Buat tarikan juga nggak enak kayak gitu. Berat ya Om? Berat pastinya. Juga perlu diperhatikan kalau di motor Mio itu. Kalau shocknya udah gantian, itu pasti mentok di shock. Sayang di shocknya juga sayang di bannya. Harus diperhatikan di situ. Jadi kalau ganti motor Mio mau di-upgrade, perhatikan di shocknya dulu. Sama harus ikhlas, spakbornya harus dipapas. Kupingan bagian depan, mana, Om? depan, kupingan depan yang bagian belakang. Itu untuk Mio ya, khusus Mio ya? Mio, khusus Mio. Khusus Yamaha itu banyakan harus dipapas. Om, balik lagi ke soal ban donat nih. Betul. Berarti kan kalau misalkan pelek kecil, ban kegedean tuh bikin jadi ngedonat ya istilahnya ya? Ya. Ngedonat itu ada efek sampingnya nggak atau efek negatifnya nggak? Ban ngedonat itu pasti efek sampingnya kita pas handling di jalannya, pas corneringnya itu pasti harusnya kita cari ban itu paling idealnya yang oval kan Om, biar 45 derajat masuk, 45 derajat masuk. Terlalu ke donat kayak gitu, ibaratnya donatnya terlalu kayak gitu. Kita masuk ke 20 itu udah efek jatuh itu, karena terlalu donat itu bahaya kayak gitu. Karena tapaknya nggak ada. Kayak ini contohnya, kalau ditekan peleknya kecil, ini kan nggak ada sidewall-nya itu. Ini yang bikin jatuh, kita ketarik motor itu yang bikin kebanyakan orang nggak paham dengan di sini sidewall-nya. Pokoknya gede-gede aja ya, gitu ya. Gemuk aja tapi ininya nggak diperhatikan. Ini harus diperhatikan. Kalau juga sayang juga kalau kita beli ban cuma habis tengahnya doang, sampingnya nggak kemakan kan. Nah, kalau bisa ya samping kanan kirinya kemakan juga. Gitu. Kalau ngedonat ya Om ya? Ya, terlalu ngedonat itu habisnya cuma tengah doang. Sampingnya nggak kemakan sama sekali. Dan kalau misalkan matic ya Om ya? Ya. Kegedean ban itu bikin akselerasinya jadi menurun nggak sih? Kan karena jadi berat ya Om, bener nggak sih? Pasti tarikan awal, kebanyakan di tarikan awal. Akselerasi berarti ya? Iya, tarikan awalnya pasti lebih berat. Lebih berat gitu. ya? Cuma kalau jarak tempuh itu ban motor touring digedein nggak masalah. Karena kenapa? Itu speednya tinggi. Kalau di dalam kota pakai ban gede itu pasti, karena baru jalan berapa kilo udah lampu merah. Stop and go ya? Iya, jadi lebih banyak di tarikan bawahnya, jadi pasti berat kayak gitu. Jadi lebih boros ke CVT pastinya. CVT ya. Dan bensin juga lebih boros teman-teman ya. Pasti. Nah Om, kan tadi sebutin tentang beat ya. Nah kalau NMAX gimana nih kalau mau upgrade ukuran ban? Sebaiknya berapa gitu dengan pelek standar sih ya? Kalau mau upgrade saya saranin sih di ukuran 120 atau 140 aja ya, karena lebih naik satu step itu lebih ideal ya. Jadi dari nggak ngerubah di handlingnya, nggak ngerubah di tarikannya kayak gitu. Berarti standar NMAX itu berapa Om? 110 70-13 sama 130 70-13. Oh berarti naiknya 120 ya? Iya, sama depan 120/70-13. Belakangnya 140/70-13. Itu yang aman ya? Yang aman. Terutama untuk NMAX yang ada shock tabungnya juga masih aman ya? Masih aman. Masih aman, masih walaupun all-in atau YSS atau yang lainnya masih aman. Nggak bakal mentok dan tarikan nggak berat ya Om? Iya. Handlingnya juga nggak
nggak kebuang ataupun nggak berat kayak gitu, masih oke gitu karena naik 1 step kayak gitu. Nah, Om, kalau memperbesar ukuran ban motor selain bikin tampilan lebih gagah gitu ya, ada nggak sih kelebihan lain, Om? Ya lebih kalau ban lebih lebar dari lebih standar lebar itu lebih stabil Om pastinya. lebih stabil ya, juga. lebih stabil, kelebihannya lebih stabil, lebih nggak getarannya nggak terlalu parah karena harusnya lebih besar bannya kan kayak gitu. Nah Om, kalau kita memperbesar ukuran ban ya, itu tekanan angin tetap atau dilebihin sih sebenarnya? Sama aja kalau walaupun anginnya berapa, yang penting kapasitas beban motornya Om. Kalau masih pabrikan ya sama 2832, cuma kalau dikasih aksesoris box, full box kayak gitu baru ditambah karena daya angin itu ngikutin daya beban motornya. Nah ngomong-ngomong soal tekanan angin nih Om, kalau Om sendiri atau di rumah ban umumnya tuh lebih merekomendasikan angin biasa atau nitrogen, atau katanya ada yang lebih bagus dari angin nitrogen lebih bagus dari angin biasa? Itu gimana sih Om sebenarnya? Kalau di rumah ban ya Om, khusus rumah ban, kalau yang lainnya maaf. Kalau saya lebih menyarankan kalau motor itu pakai angin biasa. Angin biasa? Karena motor itu roda 2, carinya beban. Semakin panas, semakin bebannya ada. Kalau nitrogen dingin Om. Kelebihannya nitrogen itu cuma lebih dingin, lebih awet. Biasanya khusus di mobil biasanya. Kalau motor apapun biasanya pakainya angin biasa. Semakin cepat panasnya, semakin cepat muai, semakin lengket bannya. Oh berarti motor tuh karena bannya 2 lebih nyari ke traksinya itu? Ya, traksinya semakin bannya panas akan semakin lengket. Dan itu hanya bisa didapat dengan angin biasa ya? Ya, kalau nitro bisa, cuma kan harus nunggu kilometernya tinggi dulu biasanya. Kalau kita baru-baru langsung get, pasti itu kayak ibaratnya motor balap pun pasti harus dipanasin dulu kayak gitu. Kalau angin biasa kan lebih cepat traksi pemuaiannya gitu daripada angin biasa. Dari itu aja ya? Iya. Oke. Kalau pilihan upgrade bannya Om, kalau misalkan kayak Beat, Vario, dari standarnya kan IRC Om ya? Apa federal? Standarnya kalau Beat itu federal, kalau Yamaha itu IRC. Gitu. Kalau federal, kalau Beat bisa pakai ban apa pilihannya di sini? Kalau Beat itu bisa, kalau mau upgrade kita ada Maxxis, Victra, Diamond, Grand Devil, ada FDR, Sevo, ada Michelin Pilot. Ukurannya tuh ada tadi ya, yang lebih gede dari standarnya ada ya? Ya ada semua. Gitu. Kalau NMAX Om, biasanya yang rame tuh upgrade dari standar kemana tuh? Biasanya kalau di budget low itu biasanya ke Maxxis ya. Cuma atasnya itu dia ke Michelin ataupun ke Pirelli, yang paling tinggi ke Petrec. Gitu. Kalau Maxxis itu ada ukuran berapa aja Om? Kalau untuk dia ada ukuran standar 110, 120 dan 120, 140. Banyak kan sekarang ukurannya sampai paling upgrade 140, 150 tuh jarang banget, cuma ada di sisi Neos. 150 tuh udah hampir 2 step naik ya Om ya? Ya. Jadi itu kita nggak terlalu banyak nyetok yang 150-nya. Berarti hanya satu ukuran aja ya. Itu kisaran berapa Om kalau yang Maxxis buat NMAX itu? Kalau Maxxis itu sekitar 735 sepasang upgrade ya, 120, 140. 735. Ya, kalau FDR itu sekitar 690 atau 680. FDR ini FDR apa? Sevo. Sevo. Sevo, FDR Sevo. Kalau kayak Corsa ada R46 yang paling laris. Yang dicari itu Corsa apa? R46 itu lebih ke Beat, nggak NMAX kok. Ke Beat atau Mio gitu. Ukurannya cuma ada 3 ukuran, 88, 98, 100. Corsa itu masih ada di M5 sama Corsa Cross S yang ke Makassar. Yang mau travel itu pakai Corsa Cross S bisa. Corsa M5 tuh berapa Om harganya? Corsa M5 sekitar hampir sama kayak Maxxis. Corsa itu Platinum 735-an atau 700. Sepasang? Iya, sepasang. Upsize ya, 120 atau 40. Oke, sip. Gitu. Kalau Michelin 1.030 atau 1.080 kalau sepasang juga ya? Iya, sepasang. Ukurannya juga sama, upsize juga? Upsize juga. Mirip-mirip ya kalau ukuran untuk upgrade-nya ya? Iya. Oke. Jadi udah semua nih kita bahas mengenai tips upgrade ukuran ban motor matic. Ya. Terima kasih Om Ridwan. Terima kasih banyak ya. Ya, teman-teman jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk berlangganan. Kalau teman-teman pengen nanya bagaimana sih upgrade ban motor matic, boleh banget tuh isi kolom komentar di bawah ya. Kalau misalkan tadi ada yang nggak jelas tuh kan bisa diisi komentar. Jangan lupa follow IG kita di @gewatipsmotor. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye. Makasih Om. Ya.